Halo Sobat ID Fresh. Wah, ada yang segar-segar nih bos. Pastinya nih, karena aura kesegaran itu harus ada dimanapun biar kita tetap awet muda, vibes-nya positif, dan tetap bisa looking fresh with ID Fresh. Ngomongin soal looking fresh with ID Fresh nih dok. Hari ini saya Dr. Yedi Putra Dan saya Dr. Alberto. mau berbagi informasi tentang salah satu trik kecantikan yang bikin kita merasa lebih fresh lagi ya, awet muda, yaitu filler. Kebetulan sekarang kita ada di lokasi mana dok? Kita ada di Bilangan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Di klinik Instability Center ya. Ya. Nah, di klinik Instability Center sendiri sebenarnya ada treatment apa aja sih? Nah, treatment favorit di Insta Beauty Center ini adalah face contouring, yaitu adalah tindakan untuk membuat wajah terlihat lebih proporsional dengan tindakan injeksi filler, botox, maupun tanam benang. Mah, pas banget nih, tadi Dr. Alberto sebutin tentang tindakan filler ya. Sekarang kita akan langsung mulai aja ya, sharing tentang filler untuk Sobat ID Fresh. Sekarang ini pasti sudah banyak orang yang udah mengelar istilah filler, dok. Tapi mungkin masih banyak yang tertukar nih, dok, antara perbedaan filler dan botox. Mungkin Dr. Di bisa menjelaskan nih sedikit perbedaannya. Jadi, filler itu adalah tindakan menyuntikkan bahan tertentu ke bawah kulit kita. Bisa di atas tulang, di atas otot, maupun benar-benar di bawah kulit. Biasanya bahan suntikan itu adalah hyaluronic acid atau kita sebutnya dengan HA. Walaupun ada bahan-bahan lain juga seperti kalsium hidroapatit, atau bisa juga yang dulu-dulu tuh terkenal dengan silikon misalnya dan lain sebagainya. Fungsinya apa sih? Biasa fungsinya itu buat mengkoreksi kontur wajah kita. Contoh gampangnya nih dok, biasanya pada orang tua nih, bibir nih mulai keriput nih. Nah, kita bisa volumizing tuh pakai filler. Atau ada cekungan di bawah mata. Nah, kita bisa isi tuh pakai filler juga. Atau bahkan ada juga kan kalau udah tua nih, bone kita nih mulai juga terabsorpsi nih. Jadi mulai kecil juga nih di sini, jadi di pelipis-pelipis nih Terlihat ada kosong ya, cekungan, dok, ya? kosong gitu, yang kita sebutnya dengan peanut appearance gitu, peanut face appearance. Nah, itu kita bisa isi juga tuh pakai filler dok. Misalnya kurang proporsional di lower face, bisa kita koreksi dengan menambahkan koreksi di filler area dagu ya, dok, Bener ya? banget. Itu bisa kita lihat gimana proporsional wajah. Biasa kita suruh pasien miring dulu dok ya. Ya, pasien miring. Terus kita Aku kasih miring nih apa? ya, biar Kita teman-teman bisa kasih, lihat. kita kasih penggaris biasa dok ya. Iya. Jadi biasa bibir, hidung, dagu tuh satu garis lurus. Satu garis lurus. Nah, kalau misalnya hidung, bibir bisa nyentuh penggarisnya, dagunya kurang, biasa kita kasih filler tuh dok ya. Kita kasih filler Benar, di jadi area dagu. bisa juga buat proporsionalitas wajah ya. Betul. Buat mancung hidung juga bisa ya. Mancungin hidung bisa karena hidung merupakan center of point dari wajah. Jadi bagian sentral paling wajah ya. Heeh. Yes. Tuh. Jadi salah satu filler yang kita gunain di Instability Center itu apa dok? ID Fresh. ID Fresh. ID Fresh. Kandungannya apa nih dok? Kandungannya adalah HA atau hyaluronic acid, di mana senyawa tersebut sebenarnya ada di dalam tubuh kita, tapi seiring dengan bertambahnya usia pasti ada penurunan jumlah tersebut di tubuh kita. Tuh. Nah, kenapa sih kita milih ID Fresh ini bos? Oke, karena yang pertama adalah filler ini berasal dari Korea dan raw materialnya berasal 100% dari Korea. Emang ada yang nggak 100% dari Korea? Ada dok, sekarang banyak juga yang beredar berasal dari China. Jadi si ID Fresh ini selain itu ya dok ya, dia ini punya yang namanya teknologi bifasic filler. Filler ini memiliki elastisitas tinggi dan kekentalan juga yang tinggi. Jadi kalau dibentuk nanti dia bentuknya tuh lebih gampang terbentuk, lebih solid dan lebih baik. Volumenya itu akan lebih kena gitu bos ya. Iya betul. Dan juga filler tersebut memiliki 4 tipe nih dok. Oke. Sebenarnya dari tingkat Satu. dari tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Jadi- Ini dibedakan berdasarkan tingkat kepadatannya. Kepadatan. Jadi ini soft. Ini soft, Medium medium soft, medium hard, dan ini yang hard. Oke, jadi kita bisa punya banyak variasi untuk kira-kira bagian mana ini yang perlu kita suntikan dengan filler yang tipe apa Tipe gitu dok. apa. Ya, banyak pilihannya nih dok ya. Betul. Jadi terus selain itu dok, apalagi nih dok keunggulannya nih dari ID Fresh ini dok? Oke, keunggulannya adalah si filler ID Fresh sendiri selain dari asam hyaluronat atau HA, dia mempunyai kandungan tambahan yaitu crosslink. Jadi yang membuat si filler itu bisa berbentuk gel atau soft gel. Jadi mempunyai efek lifting capacity yang baik supaya dapat mengisi volume dengan baik. Nah, sekarang kita mau coba langsung nih dok bos, buat unboxing filler ID Fresh ini.
bisa kita lihat kekentalannya ini yang paling soft, kepadatan partikelnya ini yang paling soft nih, biasa digunakan untuk area bawah mata atau paling sering di area dahi ya. Kemudian ini nomor 2 yang medium soft. Medium soft ini jadi lebih sedikit padat daripada yang soft, ini lebih padat. Kita tempatkan paling banyak ini di area bibir. Yang bibirnya mau lebih plump atau lebih moist, kita gunakan ID Fresh nomor 2. Lanjut nomor 3, ini makin lama makin padat nih. Kalau di zoom, ini bisa dilihat bahwa partikel-partikel crosslink-nya ini makin banyak. Jadi lifting capacity-nya ini lebih tinggi. Biasa kita gunakan nomor 3 ini untuk area nasolabial atau smile line. Gitu. Nah, ini yang nomor 4 terakhir. Nah, bentuknya udah semakin gerenjel-gerenjel nih kalau di zoom in nih. Volumizing dan lifting capacity-nya paling tinggi, paling keras. Biasa kita tempatkan ID Fresh 4 di area dagu, hidung, maupun area pipi juga bisa. Gitu. Atau area temporal yang sekarang lagi favorit, bisa juga kita tempatkan. Tadi kita udah lihat secara langsung ya, secara detail juga tentang filler ID Fresh ini. Dan kita tahu nih, keuntungannya itu ada dia teknologi double grid namanya nih bos. Ya. Jadi ini memudahkan untuk para injektor kita nih buat nyuntik lebih gampang nih. Iya benar. Jadi ini. karena kita gampang, nyuntik lebih gampang, lebih pakem nih. Jadi pasien pada saat itu nggak keteken banget, jadi nggak merasa sakit bos, bener nggak? Betul. Jadi kita juga lebih stable nih untuk menyuntikkan si cairan fillernya ke target area yang mau kita Bener suntikan. banget. Gitu. Sejauh ini sih pasien cukup senang ya Pak dengan hasil penyuntikan filler dari ID Fresh ini, karena untuk kekuatannya dia cukup lama ya dok, sampai 6-12 bulan ke depan. Yes, setuju banget. Dan inilah alasan penting kita di Klinik Instability Center memilih ID Fresh ini, karena ID Fresh ini sudah terdaftar di Kemenkes RI. Jadi yang pastinya izinnya dari sudah keluar dan aman banget produknya untuk digunakan ya dok. Betul. Jadi aman banget untuk disuntikan ke pasien karena sudah secara legal terregister ya dok. Bener banget. Oke, kita kan udah membahas kelebihan ID Fresh sendiri. Buat teman-teman yang tertarik untuk mencoba treatment tersebut, harus tahu nih do and don't apa aja yang harus dihindari oleh teman-teman yang melakukan nih treatment filler. Nah, do don'ts-nya tuh ada yang do sebelum filler dan do after filler. Coba aku bantu yang do sebelum filler ya dok ya. Silakan, Jadi dok. sebelum teman-teman melakukan filler nih, teman-teman harus cek dulu nih. Kadang-kadang nih sepele nih. Pertama, kliniknya udah ada izinnya atau belum. Yang kedua, tenaga medis atau dokternya udah ada SIP-nya belum, atau bahkan udah ada sertifikasinya belum yang benar-benar bisa ngelakuin si filler ini. Jadi kan kita tahu nih, banyak banget di luar sana yang nawarin begini-begini juga nih dok, tapi kita belum tahu benar izinnya benar apa enggak gitu. Terus setelah itu harus apa dok? Nah, setelah itu don'ts-nya nih yang dilarang setelah after treatment filler. Baiknya jangan melakukan kegiatan olahraga berat dan juga menghindari untuk menekan-nekan area yang baru saja di filler, kemudian hindari RF dan tindakan laser. Serta untuk teman-teman yang mau fillernya lebih awet dan tahan lama, hindari konsumsi alkohol dan juga rokok. Dok, sebenarnya berapa lama sih dok filler itu bertahan di tubuh kita? Nah, filler itu bertahan lama atau enggaknya itu tergantung dari metabolisme orang masing-masing. Jadi ada yang tahan 6 bulan, ada yang tahan 12 bulan, tergantung nih. Kalau metabolisme cepat, mungkin tetap juga terserap tuh, jadi cuma 6 bulan. Tapi kalau metabolisme lambat, bisa sampai 12 bulan dok tahannya gitu. Oke, terima kasih banyak buat Sobat ID Fresh yang telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan memuaskan rasa ingin tahu tentang treatment filler. Dan tentu saja, treatment filler kita gunakan di klinik kita, yaitu ID Fresh. ID Fresh. Saya Dr. Rudi Adiputra. Saya Dr. Alberto. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.